Bapak Ibu semua, acara yang berikutnya adalah sambutan Ketua Yayasan SMK Bina Tunas Bakti Padi di Juwana yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Suharto ST MPD. Kepada Bapak Suharto ST MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Bupati Padi yang baru saja kondur, tapi sudah berkenan hadir secara pribadi di kegiatan ini. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang sekarang diwakili oleh beliau Bapak Hari Wolyanto sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMK. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Pendidikan Wilayah 3, Pak Dr. Andes Sunoto MM. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padi yang sekarang diwakili oleh Pak Saryono. Bapak Forkompimcam yang sudah rawuh pada pagi hari ini. Kemudian ada teman-teman Pak Kasih SMK, kemudian juga dari Kepala SMK Padi, Pak Pur dari Kudus yang sudah jauh-jauh sampai sini, SMK Muhammadiyah Kudus, terima kasih Pak Pur. Kemudian juga dari Dudi, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMK Bina Tunas Bakti Juwana yang saya hormati juga, dan khususnya juga kepada panitia penyelenggara hari ulang tahun ke-50 SMK Bina Tunas Bakti Juwana, atau kita namakan ulang tahun emas. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita pagi hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah rawuh memenuhi undangan dari panitia. Jadi mohon matur Pak Hari, saya mohon izin untuk berdiri di sini, tidak pakai emblem karena didapuk sebagai yayasan. Yang pertama Bapak dan Ibu, harapan-harapan sebagai perwakilan dari yayasan. Yang pertama, 50 tahun tentunya kita syukuri. Jadi pada saat kita ulang tahun itu ada dua hal yang perlu kita renungkan, mengevaluasi dan memperbaiki diri. Jadi kita syukuri bahwa SMK BTP Juwana sudah 50 tahun. Belum oversek, tapi sudah seket, ya. Dan ini bukan sebuah perjalanan yang baru kemarin, tapi sudah cukup panjang. Ada banyak dinamika yang terjadi, jatuh bangun dan sebagainya, dan kita sampai pada titik ini. Kami berharap bahwa keluarga besar SMK BTP Juwana tetap guyup, tetap terus meningkatkan kinerjanya, sehingga kontribusi terhadap pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini benar-benar bisa kita lanjutkan. Yang kedua, tetap rendah hati. Jadi kalau tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa ada sekian persen yang terpaksa tidak bisa ditampung, tapi kita harus rendah hati bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan, dan siapapun yang sudah menjadi siswa kita berharap bahwa anak-anak kita didik dengan baik, ya, dengan kesungguhan hati, ya, kemudian pada akhirnya mereka juga akan memberikan rekomendasi kepada teman yang lain kalau kita berbuat yang baik. Yang berikutnya juga kami berharap dari yayasan, Bapak dan Ibu khususnya yang dari SMK BTP Juwana tetap berkarya,
tidak ada hentinya untuk berinovasi. Dan hari ini kami dari yayasan bersyukur bahwa di era revolusi industri 4.0 ini SMK BTP Juwana juga peka merespon dengan launching program IoT, Internet of Things, dan juga coding. Karena revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan beberapa hal. Di selain itu adalah ada big data, ada augmented reality, ada virtual reality, ada robotik, ya. Dan kalau kemudian semuanya nanti kita laksanakan, maka sekolah ini menjadi smart school, sekolah yang cerdas secara teknologi. Ini harapan-harapan dari kami mewakili Yayasan Pendidikan Bina Tunas Bakti Padi. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk segala kerja kerasnya. Kemudian panitia yang sudah mulai tanggal berapa? 22 ya. Untuk bekerja ada turnamen voli, ada basket, ada servis sepeda motor, servis mobil, ada basar, ada karnaval, ya, dan sebagainya. Dan besok pagi masih juga pasti ada temu keluarga. Itu saya kira yang harus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi dari yayasan hanya bisa mendoakan agar SMK BTP Juwana ini semakin lama semakin maju dan memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. SMK? 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 Terus? Siap kerja? Santun? Mandiri? Kreatif. Ini ilmunya Pak Heriwul ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Soeharto ST MPD selaku Ketua Yayasan SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Iya. Sesuai dengan yang kita lihat di sekitar kita, kampus SMK Bina Tunas Bakti Juwana terkenal dengan kampus biru. Meskipun kita mungkin di tempat ini, wah iki apa iki? Lapangan parkir apa di atas jalan tol, ya, di atas adalah kelas dan area ini kita gunakan untuk parkir siswa. Nah, kali ini kita akan menikmati persembahan dari Ananda Devita yang akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Biru. Silahkan Mbak.
pisahkan. Apapun yang terjadi, ku ingin selalu dekat kekasihku. Ya. Ananda Devista, sayangku, kelas berapa sayangku? Kelas 6. Ya, ternyata masih duduk di bangku SD kelas 6 Bapak Ibu. Jadi non sewu, ngerti rak biyen Ibu nyidam apa? Nyidam sinden nggih? Enggak tahu juga ya. Ya bersyukur ya suaranya bagus. Mudah-mudahan tetap terus berkembang. Ya, Niko putri dari Bapak Ibu Saminto. Mboten tesih SD Pak kelas 6. Sok mben sekolah kene ya sayangku. Ah, mantuk niku nunut Bapak nggih. Baik, terima kasih sekali lagi Ananda Devista. Semoga prestasimu tetap terus maju dan maju lagi. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sekaligus melaunching program Coding and IoT Learning. Dalam hal ini akan diwakili oleh Dr. Hari Wulyanto, SPD MSI. Kepada Bapak Dr. Hari Wulyanto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat mengiringi 50 tahun hari ulang tahun SMK BTP. Kami atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan apresiasi dan selamat atas terselenggaranya acara ini dan mohonkan izin Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir karena ada rapat dengan Bapak Asisten di Seda. Yang kami hormati Seibul Bait, Kepala Sekolah, Kepala SMK BTP yang luar biasa. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 3 beserta jajarannya, Muspika Kecamatan Juwana, Bapak Ibu Kepala SMK Negeri Swasta di wilayah Pati, Rembang dan Kudus, para pengawas, para kepala SMP di wilayah Juwana, Bapak Ibu dari dunia usaha, dunia industri, Bapak Ibu guru, hadirin sekalian yang kami hormati. 50 tahun bagi sebuah organisasi itu adalah usia yang cukup matang untuk membangun budaya mutu di suatu organisasi. SMK BTP adalah SMK yang telah teruji. Maka pada kesempatan ini juga kami terima kasih pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati yang dalam sejarahnya dulu BTP ini adalah juga binaan dari pemerintah Kabupaten Pati. Terima kasih Pak Sar. Bapak Ibu sekalian, tahun ini kita harus memberikan perhatian besar pada pembinaan dan pengembangan SMK. Pak Presiden di dalam amanatnya, di dalam berbagai pidatonya selalu menyampaikan arah pembangunan pendidikan kita
maupun arah pembangunan kita, yaitu SDM unggul Indonesia maju. Artinya apa? Bapak Ibu, 5 tahun ke depan SDM ini yang akan diprioritaskan. Jika kita membicarakan SDM, maka ada 2 sektor yang mendapat perhatian besar. Satu sektor kesehatan, baik stunting, ibu hamil, kematian ibu dan anak, gizi, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah sektor pendidikan. Pendidikan itu juga macam-macam, tapi dalam berbagai sambutan beliau menyampaikan mengenai pendidikan vokasi. Maka hari ini kita yang menangani pendidikan vokasi harus fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi. Yang ke depan perpresnya adalah peraturan regulasinya kita di bawah Kementerian Kemdikbud, di bawah Dirjen Vokasi. Ini nanti kita tunggu kebijakan-kebijakannya. Dan beberapa waktu lalu saya mendampingi Pak Kadinas, diundang Pak Mendikbud yang baru, bagaimana kecepatan Mendikbud yang baru itu mendiskusikan strategi implementasi Merdeka Belajar di wilayah pendidikan. Jawa Tengah satu-satunya dinas provinsi yang diundang langsung bertemu dengan Pak Menteri, berdiskusi mengenai pengembangan ini ke depan. Maka Bapak Ibu, silahkan kita menyikapi kebijakan Pak Menteri. Satu adalah penguatan pendidik vokasi. Mengapa? Karena USBN tahun ini difokuskan pada USBN yang memang berbasis sekolah. Artinya apa? Kalau dulu ada soal Ankor, dulu masih dikendalikan oleh pusat dan provinsi, tahun ini semata-mata adalah kemampuan guru-guru dalam menyusun soal. Jangan sampai sekolah-sekolah yang baik nilainya jelek, tapi sekolah-sekolah yang kurang baik nilainya malah bagus. Ujian sekolah itu kelemahannya itu. Mengapa? Karena guru-guru sekolah yang kurang baik itu tidak terlatih di dalam menyusun soal. Ada soal yang disusun ning rano jawabane. Atau soal disusun gurunya dhewe rasa jawab. Nah, ini berarti kan keterampilan menyusun soalnya kurang. Lah karena kurang, murid-muridnya dapat bonus terus ya. Soal 40 bonusnya 30 lah, untuk 10 tok. Ini yang USBN. Yang UN tahun ini adalah kompetensi minimal, sehingga arahnya adalah pada pengembangan kecakapan kompetensi untuk melihat kemampuan anak dan dilakukan pada kelas 8, kelas 11 gitu, kelas 4 dan sebagainya, itu untuk survei kompetensi dan survei karakter. Ini memang hal yang baru, tetapi kita harus lakukan. Yang ketiga tentu PPDB itu nanti akan lebih mengakomodir prestasi dan kearifan lokal di wilayahnya masing-masing. Ini Merdeka Belajar dan Guru Penggerak ini mudah-mudahan menjadi kekuatan kita untuk dapat dikembangkan di wilayahnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkait dengan kebijakan SMK, kita tentunya harus tetap berpendapat mengambil regulasi pada Inpres 9 tahun 2016. SMK mohon tetap konsisten untuk mengembangkan 4 hal. 1, melakukan penyelarasan kurikulum dengan industri. Kalau hari ini Bapak Ibu dari industri bisa hadir,
terima kasih dan silahkan SMK melakukan inovasi tadi yang diharapkan oleh Pak Bupati adalah inovasi di dalam pengembangan kurikulum yang berbasis industri. Caranya bagaimana? Terserah sekolah. Tidak ada petunjuk teknis tentang bagaimana melakukan koordinasi dengan industri. KPKP diatur, tidak ada diaturan. Aturannya bagaimana sekolah bisa match dengan industri. Ada triloginya. Trilogi kerjasama industri itu satu pelatihan PKL, boleh, magang, yang kedua uji sertifikasi kompetensi, dan yang ketiga rekrutmen. Jadi kalau bisa kerjasama dengan industri itu jangan hanya PKL selesai, tetapi tuntas. Kita dengan PLN tuntas 8 bulan, pelatihan, uji kompetensi, rekrutmen. Nah, syukur industri bisa mengarah ke sana. Yang kedua, silahkan sekolah-sekolah mengembangkan kerjasama dengan industri. Caranya bagaimana? Bangun network, bangun komunikasi. Masalah yang besar adalah masih banyak sekolah-sekolah kita yang belum memiliki keterampilan menjalin koordinasi dengan industri. Suratnya hanya diantar oleh kepala TU-nya, suratnya diterima satpamnya, TU-nya ditanya satpamnya, Pak ini surat apa Pak? Maaf ya Pak, saya nggak tahu, saya hanya suruh ngantar. Nah sudah, oleh satpamnya digeledak ketok. Nah, coba kepala sekolah dengan Kaprodi, dengan Waka, mungkin dengan pengawas, datang ke industri, audiensi dengan HRD-nya, syukur audiensi dengan direkturnya. Silahkan menawarkan berbagai hal supaya kita bisa memiliki kelas industri, teaching factory, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sertifikasi kompetensi lulusan. Kita mengharapkan tahun ini UKK bisa dijadikan uji kompetensi sertifikasi, sehingga setiap tahun kita langsung 100% lulus uji kompetensi, sehingga anak-anak kita memiliki sertifikat keahlian di dalam proses itu. Dan yang keempat adalah mengenai guru, peningkatan profesionalitas guru. Guru-guru kita banyak yang pensiun, yang negeri, yang swasta juga banyak yang senior-senior yang sudah sepuh, harus segera dilakukan upgrading kompetensi guru maupun penggantian maupun kaderisasi. Di Jawa Tengah ini juga yang negeri, ini juga banyak masalah. Yang negeri itu sekarang banyak sekali GTT-nya. Mulai Januari 2020 ini tidak boleh memungut SPP, semuanya biaya operasionalnya dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ini harus ditata karena GTT yang purna harus diganti, tapi kita untuk PSM-nya juga harus sangat hati-hati supaya tidak menimbulkan berbagai friksi di masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di dalam pembinaan SMK itu ada apa ya istilahnya, poyokan. Kita itu dipoyoi karena kita dianggap sebagai penyumbang angka pengangguran terbesar. Mudah-mudahan SMK BTP ini tidak termasuk yang dipoyoi. Berapa ini penyelarapan ramatannya Pak? 90%. BKK-nya berapa Pak? 97 ya? 97%. Ya, luar biasa. Jadi sudah sangat tinggi, lulusannya diterima di pasar kerja, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari sumbangan kita untuk SMK itu tidak dipoyoi sebagai penyumbang angka pengangguran. Maka kami mengharapkan BKK-nya ditingkatkan. Koordinasi dengan perguruan tinggi, dengan
industri ditingkatkan. Supaya kita bisa memiliki dukungan riset dari perguruan tinggi maupun kesempatan berkarya di industri. Khusus kepada SMK BTP kami menyampaikan apresiasi Pak Harto selaku yayasan, terima kasih sumbangsihnya. Kami mengharapkan BTP levelnya sudah internasional. Kebijakan kami ada 3, SMK standar nasional, SMK berbasis industri, dan SMK benchmark internasional. Kami mengharapkan SMK BTP ini tidak hanya berbasis industri, tapi kemudian mengarah ke benchmarking internasional. Saya kira di Pati ini ada SMK Tunas Harapan yang juga bagus, ada SMK 1, SMK 2 yang juga bagus. Silahkan berlomba-lomba untuk membangun kemitraan dengan industri, baik nasional maupun internasional. Yang kedua, kami mengharapkan pada guru-guru di SMK BTP agar terus belajar menjadi guru penggerak, guru yang memiliki motivasi dan memberikan semangat kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita yang belajar di sini menjadi semakin hebat. Kepada industri kami menyampaikan terima kasih dan mohon terus dukungannya agar tidak hanya di BTP tapi di SMK-SMK di wilayah Pati secara luas. Silahkan industri dapat mengambil prakarsa dan kepala SMK-SMK lain yang hadir di sini menjalin perluasan kerjasama industri. Kepada kepala SMP, mungkin ada BK yang hadir, ini adalah ajang sosialisasi supaya bagaimana anak-anak kita nanti yang kelas 3 apakah masuk ke SMA atau ke SMK harus sudah diarahkan sejak SMP. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang membanggakan kita semua dan memberikan barokah karena hujan yang terus-menerus tidak henti menandakan rezeki untuk BTP semakin bagus, semakin sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingin yel-yel SMK, 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 Bisa hebat. billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Peresmian Monggo pelaksanaan kepada program kepada Bapak Sutarwi. mohon didampingi kepada Bapak Kepala SMK Bina Tunas Bakti Juwana, Bapak Camat, Bapak Kadisdik Wilayah 3 Jawa Tengah, Jawa Tengah di Pati, Bapak dan Ramil, dan Bapak Ibu pengawas atau kasih SMK. Kami persilakan untuk mendampingi. Monggo Bapak silahkan disentuh. Inilah satu bentuk teknologi untuk mengendalikan internet, untuk mengendalikan sesuatu. Ya, silakan bisa Tepuk melihat tangan, saudara, dengan untuk kode menuju Smart School Revolusi Industri 4.0. Semoga BTP semakin jaya.
Terima kasih Iya. kepada Dr. Heri Budianto sudah meresmikan acara ini dengan menekan satu HP, tombol di aplikasi. aplikasi Android dan semuanya sudah terbuka di depan mata kita semua. Itu adalah Biarlah salah satu kedepannya kita akan lebih jauh menguasai teknologi. Jadi salah kiranya kalau kita itu anak-anak Indonesia dijajah teknologi, tetapi bahkan sebaliknya kita yang menjajah dan mengendalikan teknologi. Kita bisa dari rumah, dari mana kita bisa mengendalikan sesuatu yang berkaitan dengan teknologi. Baik, Pak Tarwi. selanjutnya Di adalah luar. penandatanganan MOU antara SMK Bina Sebenarnya, Tunas Bakti Juwana. apa dan bagaimana sih coding NIoT learning menuju smart school revolusi industri 4.0 ini? Semuanya akan dengan gamblang dijelaskan dengan mitra kami dari PT Indobot Nusantara Jaya Yogyakarta. Kepada beliau Bapak Khairul Abdul Jabar Malik, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Jadi jelasnya itu kayak gini loh. Jadi mungkin nanti tadi kita bertanya-tanya, opo sih sejatine, opo sih jane kuwi angger HP ditutul kok iso medon dhewe dan seterusnya. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta staf jajaran ataupun yang saat ini mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah beserta staf dan jajaran yang saat ini ataupun mewakili, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Bina Tunas Bakti Juwana dan staf dan jajarannya, serta hadirin dan semua tamu yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Khairul Abdul Jabar Malik, perwakilan dari Indobot, akan memberikan materi sedikit mengenai Internet of Things pada acara launching kali ini. Kami saat ini dinaungi oleh PT Inovasi Solusi Nusantara Jaya yang bergerak di bidang informasi teknologi, kemudian layanan belajar Arduino maupun Internet of Things, dan penyedia alat peraga untuk SMK maupun perguruan tinggi, seperti itu Pak. Ini sekilas perjalanan kami dimulai pada tahun 2013, didirikan oleh founder kami, Obi Zamizak, dengan nama Obi Robotics pada tahun 2013. Kemudian kami mengikuti event pada 2015 PKMK UNY. Kemudian pada 2017 kami membentuk CV Indobot, dan pada tahun 2019 kemarin kami membentuk PT Inovasi Solusi Nusantara Jaya. Seperti itu Pak. Nah, ini sekilas mengenai pelayanan kami. Kami melayani kursus mengenai Arduino maupun Internet of Things, baik itu kursus online maupun offline. Selanjutnya kami juga melayani diklat atau workshop, baik itu Arduino maupun IoT, yang kami berikan 70%-nya itu adalah praktik dan 30%-nya adalah teori. Selanjutnya kami juga memberikan jasa pembuatan trainer ataupun alat peraga untuk SMK maupun perguruan tinggi di bidang elektronika industri, seperti itu. Nah, ini seputar kerjasama kami. Kami melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yaitu UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian PNM Madiun, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UMM Malang untuk segi magang kependidikan, seperti itu. Kemudian untuk kerjasama dengan SMK, kami bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Bawang, SMK Negeri 1 Magelang, SMK Muhammadiyah 2 Jatinom, dan SMK Negeri 1 Ngawi. Selanjutnya kami juga bekerja sama dengan instansi di DI